Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope we always in good condition and I hope Allah Subhanahu wa taala always give us mercy and bless. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik semuanya, di kesempatan kali ini saya akan mereview kembali. Let's review our last lesson, our yesterday lesson about report text. Okay, masih pada inget nih tentang report text? Nah, pertama-tama I would like to give an introduction about the report text. Nah, di dalam report text sendiri ini seringkali hampir ketukar dengan descriptive text. Why? Mengapa? Karena descriptive text itu menjelaskan mengenai suatu hal, dan report text juga intinya sama, menjelaskan mengenai suatu hal. Akan tetapi there are some differences between descriptive text and also this report text. Nah, salah satu perbedaannya itu adalah kalau report text itu menjelaskan suatu hal secara umum, sedangkan descriptive text menjelaskan suatu hal secara rinci, secara lebih jelas lagi. Dari judulnya saja kita sudah bisa mengidentifikasi perbedaan antara report text dan descriptive text. Salah satu contoh report text adalah pigeon. Misalnya ada suatu teks yang mana di sana itu membahas tentang pigeon atau burung merpati. Di sana hanya dijelaskan mengenai burung merpati secara general saja. Sedangkan kalau di dalam descriptive text itu dijelaskan secara detail, lebih terperinci. Kalau misalnya di report text itu hanya dijelaskan bagian-bagian, misalnya hanya spesiesnya saja, lalu ciri-cirinya merpati saja, perbedaan merpati dengan burung yang lain saja. Kalau di descriptive text itu dijelaskan lebih rinci lagi, itu spesiesnya dari spesies golongan apa, lalu perbedaannya apa, itu lebih mendetail lagi. Dan juga yang membedakan descriptive text dan report text, salah satunya adalah report text diambil atau dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau hasil penelitian. Jadi ini buat adik-adik semua nih yang mau buat report text, kita itu harus mengamati dulu, harus mengobservasi dulu mengenai hal yang ingin kita amati ya, kayak gitu. Kita bisa search dulu apa yang akan kita amati. Kita langsung ke definisi saja. Yang pertama, report text itu adalah jenis teks yang menggambarkan sesuatu secara umum, ya, secara umum melalui hasil pengamatan. Nah, lalu purpose-nya itu to explain, untuk menjelaskan, to tell about. Nah, ini dia purpose dari report text. Lalu yang ketiga itu ada generic structure. Generic structure di report text itu hanya ada dua. Yang pertama itu ada general classification. Yang kedua itu adalah description. Nah, di bagian general classification, biasanya ini general classification itu adanya di first paragraph, di paragraf pertama. Di general classification, di sana materi dipaparkan dalam skala yang masih general. Misalnya kalau tentang merpati itu masih definisi dari merpati itu sendiri, pengenalan merpati itu apa, burung dari spesies jenis apa. Lalu yang kedua itu description, yang mana di bagian deskripsi ini adalah penjabaran mengenai burung merpati atau pigeon itu sendiri secara lebih detail. Lalu yang ketiga itu language feature atau kaidah bahasa. Kaidah bahasanya itu kalau di report text yang pertama itu ada technical term. Technical term adalah istilah-istilah khusus di dalam teks tersebut. Misalnya kalau merpati, di dalamnya itu akan ada istilah khusus. Salah satu contohnya itu pasti di sana menjelaskan mengenai spesies dan hal-hal yang berhubungan dengan burung seperti itu. Lalu yang kedua itu tensesnya memakai present tense.
Kenapa memakai present tense? Karena di dalam report text itu menjelaskan mengenai general truth atau kebenaran umum, seperti itu. Lalu yang lainnya juga di sana terdapat linking verb. Salah satu contoh dari linking verb itu adalah is, am, are, was, were, have, has. Itu adalah salah satu contoh dari linking verb. Atau kita tahu salah satu contohnya itu dengan to be ya. To be itu adalah linking verb. Link artinya menyambung. Nah, linking verb itu adalah kata kerja sambung. Contohnya adalah birds are animal. Berarti are itu adalah kata sambung karena are itu menyambungkan subjek, birds are animal, dan adjective itu sendiri. Oke, baik. Itu dia tentang report text. Baik semuanya, itu dia review tentang report text. Dan tugas hari ini adalah silakan membuat text report. Jangan lupa ya, gunakan strukturnya. Tadi ada 2 struktur, dan gunakan juga language feature-nya. Jangan lupa report text itu dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Jadi kita harus mengamati dulu ya. Pertama-tama kita harus mengamati dulu. Dan judul yang akan saya berikan adalah yang pertama mengenai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Yang kedua adalah tentang lockdown. Silakan itu dipilih salah satu, mau tentang COVID-19 atau enggak tentang lockdown. Kita untuk mengamatinya kita bisa mencari searching di internet. Kita bisa search apa itu coronavirus, apa itu lockdown. Silakan hasil temuannya atau hasil cariannya, hasil browsingnya di website itu silakan dipaparkan dalam bentuk report text. Jangan lupa gunakan strukturnya. Dan report text itu nanti untuk project kedepannya. Well everyone, nanti teks yang udah kita susun akan menjadi script buat kita untuk taking video. Nanti di akhir itu kita harus taking video, nge-upload di YouTube channel kita masing-masing mengenai report text. Jangan lupa ya. Ya mungkin sekian dari Ustazah. Don't forget nanti watch ya contoh pembawaan report text yang akan Ustazah bawakan ya. Jangan lupa. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.